Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Welariska, NIM 205097, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan hasil presentasi saya mengenai materi pendidik dan tenaga kependidikan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Hanif Al-Qadri MPD dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian administrasi. Administrasi merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Dihubungkan dengan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, diartikan bahwa administrasi merupakan upaya dalam peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam pasal 31 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbing dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Pendidik memiliki sebutan lain yaitu sebagai guru, dosen, konselor, dan pamong. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pasal 31 menyatakan bahwa tenaga kependidikan merupakan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya, tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas satuan kependidikan, tenaga administrasi, tenaga pustakawan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Pendidik adalah guru atau yang berperan sebagai tenaga kependidikan seperti Kepsek, guru TU, wakil Kepsek, dan termasuk pada pustakawan ataupun penjaga sekolah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada pengadaan tenaga kependidikan, yaitu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Pengadaan tenaga kependidikan ini diselenggarakan dengan langkah-langkah berikut. A. Pengumuman adanya informasi baru yang dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Yang kedua ada pendaftaran. Pendaftaran yang dilakukan setelah pengumuman tersebar dan mengajukan pendaftaran untuk permohonan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Yang C yaitu seleksi dan penyaringan. Nah, dalam pengadaan tenaga kependidikan ini, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu penyaringan administratif dan ujian atau riset. Yang kedua ada penempatan. Penempatan ini juga disebut sebagai tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Yang ketiga, orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerja atau jabatannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada gaji. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru atau dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini berarti bahwa seorang guru akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Selanjutnya ada tunjangan. Tunjangan ini diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Hal ini telah dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu tentang guru dan dosen. Tetapi juga boleh dalam alokasi APBD. Namun sampai tahun 2011 ini, pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Nah, yang ketiga ada penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan atau institusi pendidikan terhadap guru dan dosen kepada kepala sekolah dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Yang terakhir ada cuti PTK. Nah, cuti PTK ini adalah suatu keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti PTK tersebut seperti cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, maupun cuti bersama. Nah, jadi kesimpulan dari materi pendidik dan tenaga kependidikan yaitu seperti meliputi kepala sekolah, pengawas satuan kependidikan, tenaga administrasi, tenaga pustakawan, dan teknisi pengelolaan kelompok belajar seperti pamong belajar dan tenaga kebersihan. Pendidik juga disebut sebagai guru yang berperan sebagai tenaga kependidikan seperti Kepsek, guru itu sendiri, TU, dan wakil Kepsek. Sekian, terima kasih. Penjelasan dari saya, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.